Isa itu kecuali dia sebagai hamba. An'amna alaihi, yang kami telah memberikan nikmat kepada Isa, wa ja'alnahu mathalan li bani Israil, dan dia telah dijadikan contoh bagi orang-orang Israel. Bani Israel inilah yang anak keturunannya Yakub alaihissalam, termasuk Isa bin Maryam dari kalangan Bani Israel. Bahkan beliau Isa adalah penutup para nabi dari kalangan Bani Israel. Lalu datanglah nabi dan rasul yang baru, yaitu nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bukan keturunannya Israel, tapi keturunannya Ismail. Lain. Nabi-nabi yang lain adalah anak keturunannya Yakub semuanya. Kalau Nabi SAW dari keturunannya Ismail. Sebab inilah yang menjadikan orang Yahudi hasadun, jadi hasad, iri. Kenapa Nabi akhir zaman yang kita sering sebut-sebutkan kepada orang Quraisy dari anak budak, yaitu anaknya Hajar. Hajar kan budak yang dihadiahkan oleh Firaun ketika itu. Ya, dikasih hadiah Hajar. Terjadilah cemburu dengan Sarah. Dibawalah ke Arab Mekah ketika itu, Mekah zaman dahulu. Lalu lahir dari situ Ismail. Nah, Nabi Muhammad SAW adalah dari garisnya Ismail. Kalau Isa bin Maryam, Musa, Sulaiman, Daud, Yusuf dari keturunannya Yakub semuanya, Bani Israel. Ya, di situ Allah sebutkan di surah Az-Zukhruf tadi tentang Nabi Isa. Tapi jemaah sekalian, Bapak Ibu, kita lanjutkan kepada pelajaran yang baru di sini. Perkataan beliau, Syekh Ibnu Utsaimin, wal imanu birrusuli yatadammanu arba'atu umurin. Yang bawa kitab dibuka. Kitab Usul Salasah, Syarah al-Usul Ats-Tsalasah, karena Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Dibawa dulu itu kitab. Yang belum beli kita beli. Ya, jangan pelit-pelit untuk beli kitab atau buku. Ya, jangan pelit-pelit. Beli buku-buku yang bermanfaat. Beriman kepada Rasul itu mengandung 4 hal. Ya, dalam mengimani Rasul mencakup 4 hal. Ya, Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan kita beriman kepada para Rasul itu mencakup 4 hal dia. Al-awwalu, yang pertama. Ya, dalam mengimani Rasul ada berapa cakupan? Ada 4 hal dalam kita beriman kepada Rasul. Nah, ini bukan pembatasan ya. Kan. Yang pertama, al-imanu bi anna risalatahum haqqun minallahi ta'ala. Faman kafara bi risalatin wahidatin minhum faqad kafara bil jami'. Kama qala Allah ta'ala kadzabat qaumi nuhinil mursalin. Yang pertama dalam beriman kepada Rasul adalah mengimani bahwasanya risalah mereka benar adanya dari Allah. Jadi dalam beriman kepada Rasul kita meyakini, mengimani risalah mereka semua itu benar adanya dari Allah. Ya. Faman kafara bi risalati wahidin. Satu risalah saja dari mereka, ya, barang siapa yang mengingkari, kufur, tidak beriman kepada satu risalah saja dari mereka. Siapa mereka di sini? Para Rasul. Misalkan ada orang beriman kepada Nabi Isa, tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Satu yang diingkari siapa? Nabi Muhammad SAW. Atau sebaliknya, faqad kafara bil jami', maka sungguh mereka telah mengingkari seluruh para rasul. Ini bahayanya, mengingkari satu rasul saja, itu mereka mengingkari seluruh para rasul, semuanya batal jadinya.
Jadi wajib mengimani seluruh para nabi dan rasul, nggak boleh pilih-pilih. Ya, nggak boleh kita pilih-pilih. Wajib beriman kepada seluruh rasul dan para nabi yang pernah Allah utus, wajib. Dan kita yakin risalah mereka dari Allah. Kita kaum muslimin yang beriman kepada Nabi SAW dan para nabi yang lain, misalkan nabi kita dicela oleh orang-orang di luar Islam, lalu kita mencela Nabi Isa, boleh enggak? Enggak boleh, karena itu Rasulullah juga. Ya, kejadian sebagian diingkari semuanya. Apa dalilnya di sini? Di surat Asy-Syu'ara ayat ke-105. Di surah Asy-Syu'ara ayat 105 ini tentang kaumnya Nuh. Kadzabat qaum Nuhinil mursalin. Kaumnya Nabi Nuh, mereka telah mengingkari para rasul. Kaumnya Nabi Nuh, perhatikan. Mereka kaum Nuh ini telah mengingkari rasul semuanya. Padahal yang diingkari oleh kaumnya Nuh berapa orang rasul? 1. Siapa dia? Nuh alaihissalam. Tapi Allah katakan kadzabat qaum Nuhinil mursalin. Sungguh kaumnya Nuh telah mendustakan para rasul. Padahal rasul yang diutus kepada mereka ketika itu enggak ada yang lain kecuali Nuh. Ketika dia mendustakan Nuh, otomatis dia mendustakan rasul-rasul karena untuk meringkas. Di surah Asy-Syu'ara ayat 123 untuk buka. Kadzabat Adunil mursalin. Ya, kadzabat Adunil mursalin. Kaumnya Ad, kaum Ad ini telah mendustakan para rasul. Padahal kaum Ad ini yang diutus kepada mereka 1. Siapa dia? Nggak ada hadiahnya. Dari kasih. Siapa yang diutus kepada kaum Ad? Nabi Lut. Lut kaum Lut berarti. Hah? Soalnya bukan. Shu'aib. Shu'aib bukan. Ada Hud. Nabi Hud. Kaum Ad telah mendustakan para rasul. Rasul yang diutus kepada kaum Ad tadi adalah Hud. Makanya Allah katakan wa ila 'adin akhahum hudan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Dan kepada Ad saudara mereka sendiri yaitu Hud. Apa dakwanya? Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada ilah lain bagi kalian kecuali Allah. Nah, kaum Ad telah mendustakan para rasul. Para rasul yang didustakan adalah 1. Siapa dia? Hud. Masih di surat yang sama. Ini udah azan nih. Udah azan. Baik, nanti kita lanjutkan di penjelasan beliau. Wajibnya beriman kepada risalah para nabi. Gak boleh kufur kepada salah satunya. Ya, ada pertanyaan? Silakan yang untuk. Kalau kita manusia, sebenarnya kebaikan kita yang nah, sama dengan yang dikatakan Nabi Ibrahim juga. Kita hamba Allah, tapi kita sudahkah digelari sebagai hamba langsung nama Allah? Kita sebut hamba Allah. Ya, qul ya ibadi, katakanlah Muhammad kepada hamba-hambaku. Hamba-hambaku ini semuanya. Tapi ada nggak gelar yang khusus dari Allah mengatakan kita adalah betul-betul hamba Allah? Beda dengan para nabi ini. Disebutkan Ibrahim, Ishak, Yakub, mereka adalah hamba-hamba kami. Isa hamba kami, Muhammad adalah hamba kami. Yang menggelari mereka hamba langsung Allah dan disebut ta'in namanya. Kalau kita enggak ada. Cuma kitanya saja. Tetap memang kita adalah hamba Allah. Tapi nggak ada gelar dari langit kita itu. Pak Muslim adalah hamba Allah. Allah yang memuji nggak ada. Ini itu bedanya. Ya Allah Ta'ala ala wa alam yang lain. Karena kan yang masalah Nabi Isa alaihissalam kan
selama ini kan kita tidak ingkari. Cuman kan masalahnya apa? Teman sebelah mengatakan dia Trinitas. Nah kita kan biasa mau menjelaskan masalah itu, menghindari untuk misalnya ya supaya kita memahami bahwa ini tetap Rasulullah kan, Rasul kan, kita menjelaskan tentang yakin bahwa itu. Nah, ngapain kan mengingkari kan, artinya bagaimana posisinya masalah seperti itu Ustaz? Karena itu kan kebanyakan yang kita kan itu bukan Tuhan, itu Allah, itu kan Rasul. Nah, sedangkan kan kita juga mereka juga meyakini bahwa itu Tuhan mereka, namanya itu penjelasannya itu. Terus yang masalahnya bagi antum apa sama orang ini? Ya, masalahnya kan kita biasanya mau menjelaskan kan, kenapa kau menyembah itu kan kau bilang Trinitas kan, mereka kan Tuhannya, nabinya, terus bapaknya kan. Nah, sedangkan kan sekarang kita kan untuk jangan sampai kita mengingkari hal itu, maksudnya apa ya, penjelasannya supaya tidak dia meyakini bahwa itu dia adalah Tuhan. Ya, kita yang menjelaskan bagi kami kaum muslimin meyakini Isa adalah hamba dan Rasulnya. Kalau kamu mau ikut pada saya, ya masuk Islam syahadat. Kalau enggak, ya itu keyakinan kamu seperti itu sebagai anak Tuhan. Tapi kufur keyakinan kamu. Ya, maksudnya takutnya kita menjelaskan ikut mengingkari. Tidak. Kita kasih tahu mauqif kita, sikap kita, Isa adalah Rasul dan hamba Allah Subhanahu Wa Taala, bukan Tuhan atau anak Tuhan. Ya. Nah kalau kalian seperti itu keyakinan kalian, tapi keyakinan kalian ini keyakinan yang kufur. Kami beriman juga dengan Isa bin Maryam, tapi Isa bin Maryam sebagai hamba dan Rasul, dia bukan Tuhan atau anak dari Tuhan. Kalau kalian seperti itu, tapi keyakinan kalian adalah keyakinan yang kufur. Kami tidak meyakini seperti keyakinan kalian terhadap Isa bin Maryam. Kita punya sikap sendiri terhadap Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Ya, barangkali cukup sampai di sini. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, dan kajian kita pada hari Jumat diliburkan terlebih dahulu ya, khusus untuk minggu ini kajian kita di hari Jumat diliburkan. Kamis ada, insyaallah. Hari Kamis kita tetap ada. Ya subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.